Abad kedua. Abad kedua. Di era Umar bin Abdul Aziz. Berarti ada sekitar 100 tahun yang hadis tidak pernah dituliskan. Akhirnya dia menganggap kalau hadis itu palsu semua gitu. Ya, karena tidak dituliskan kecuali setelah 100 tahun disampaikan. Ya, terputus sanadnya akhirnya. Ya, bagaimana katanya ulama? Ya, ini subhat sangat receh sekali, Mas. Sepele. Kenapa? Kalau tadi pemirsa mungkin sudah bisa jawab ya. Karena tadi pemirsa ya, Indosiar ya pemirsa. Sebenarnya penulisan itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini opening dulu ya. Iya. Hamdan wassalatan amma ba'du. Baiklah, selamat datang di acara terbaru dari Multimedia Dakwah As-Sunniyah. Jadi Multimedia Dakwah As-Sunniyah ini punya acara yang baru, Ustadz. Yang biasanya kalau Multimedia Dakwah As-Sunniyah punya acara BMW menjawab dan juga apa satu lagi? Dialog interaktif. Sekarang Multimedia Dakwah As-Sunniyah memiliki program baru, yakni podcast ilmiah. Pertama yang jadi Ustaz. Iya, ini acara kita yang pertama, podcast ilmiah. Kira-kiranya nanti sepanjang episode kita akan membahas tentang macam-macam ilmu secara mendetail dan juga dengan lengkap. Tapi kita akan terpusat pada ilmu hadis. Ilmu hadis saja. Ilmu hadis, insya Allah. Kenapa? Karena Pondok Pesantren As-Sunniyah ini insya Allah itu menjadi basis penelitian hadis nomor 1 di Kabupaten Jember. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain. Apalagi As-Sunniyah juga punya Ma'had Ali Sunniyah. Ma'had Ali As-Sunniyah dengan jurusan apa? Hadis dan ilmu hadis. Nggak ada kalau se-Jember ini. Ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Jadi di sini kami sebagai moderator, perkenalkan nama saya Al Asrofi. Di sini saya masih santri As-Sunniyah dan juga yang yang duduk di hadapan saya ini adalah Ustadz Ahmad Royhan. Ini dipanggil apa? Ahmad Royhan. Ustadz Ahmad Royhan. Ustadz Roy ya. Ustadz Roy boleh nggak? Royhan saja. Oleh ya. Nggak apa-apa, terserah sudah. Ustadz Roy ya, sebut saja Ustadz Royhan ya. Jadi Ustadz Roy, beliau ini sebenarnya adalah teman saya. Kita ketemu tahun berapa? 2017 apa 2018? 2017 ya. Sudah lama ya. Sekarang 2025. 2025. Ya. 2024, 3, 2, 1. Sekitar 7 tahun yang lalu, ini adalah teman saya dari saat itu kelas jurumiyah ya. Jadi sampai sekarang kita masih teman sorokan, teman sembarang, makan bareng sampai sekarang podcast bareng. Ya, alhamdulillah. Jadi Ustadz Ahmad Royhan ini adalah saya terangkan dulu ya. Jadi beliau ini orang yang insya Allah kredibel dalam bidang hadis. Insya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah. Jadi beliau ini Ustadz Roy ini adalah salah satu lulusan dari Ma'had Ali As-Sunniyah. Angkatan ke-3. Kita angkatan keberapa? Keempat. Ya. Jadi angkatan keempat lulusan Ma'had Ali As-Sunniyah. Dan sekarang beliau menjabat sebagai musyrif asrama Darul Hadis As-Sunniyah. Selain itu beliau juga menjadi pengajar fan mustalah hadis di Madrasah As-Sunniyah. Kelas berapa? 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah. Jadi beliau ini juga pengajar mustalah hadis, kepala daerah atau musyrif asrama Darul Hadis As-Sunniyah. Insya Allah beliau sangat kredibel di dalam bidang mustalah dan juga ilmu hadis lainnya. Mungkin langsung saja ke tema pembahasan kita pada podcast kali ini. Kita akan membahas apa? Secara umum kita bahas apa ini? Temanya apa temanya? Tema kita kali ini adalah mengenai tentang sejarah perkembangan ilmu hadis. Karena sesuai dengan tema podcast kali ini kan tentang tema secara umum hadis. Jadi kita mulai awal dulu tentang bagaimana sejarah tentang perkembangan ilmu hadis. Mungkin kalau sampean enggak tahu ya, tahu apa enggak moderatornya?
Nggak tahu, ya. Karena saya posisinya moderator ya. Iya. Ya, sebenarnya nggak tahu, ya. Ini penting ya, Kang Asrofi ya. Saya manggilnya Kang Oh Asrofi. ya. Kang Asrofi, ini sangat penting, Kang Asrofi. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu nggak tahu perkembangan ilmu hadis ya. Kalau biasanya kan ada cuma ngaji apa namanya kilatan, ngaji Sahih Bukhari, ya sudah pokok cuma ngaji saja. Nggak tahu tentang perkembangan tentang ilmu hadis. Padahal itu apa nama jalan terjal ilmu hadis sampai sekarang, sampai muncul kitab ini di depan Anda ini Sahih Bukhari, ini perjalanannya sangat panjang sekali. Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang ya. Kalau nggak belajar tentang ilmu hadis nggak mungkin tahu, Mas Robi. Berarti nanti kita akan bahas dari fase pertama, kedua, tadi fase-fase perkembangan hadis dan juga ilmu hadis berarti tadi. Ya. Mungkin langsung saja mari kita simak bersama. Di sini Ustadz Ahmad Royhan akan menjelaskan satu persatu fase-fase perkembangan hadis dan juga ilmu hadis. Ya. Langsung diterangkan. Ya. Fase pertama, Pak Asrofi ya, Kang Asrofi. Fase pertama perkembangan ilmu hadis itu muncul di masa Rasulullah SAW. Jadi dulu itu pertama kali Nabi Muhammad itu sering sekali menyampaikan hadis pada sahabat. Kadang ketemu di jalan, ada sahabat Ibnu Umar semisal, langsung disampaikan hadis. Kadang juga beliau membangun halakoh seperti ngaji. Banyak orang semisal di Haji Wada, seperti Haji Wada, Nabi khutbah di salat Jumat menyampaikan hadis. Jadi seperti itulah perkembangan di masa pertama awal perkembangan ilmu hadis. Jadi Nabi itu langsung menyampaikan pada sahabat, entah itu perorangan atau dengan banyak sahabat yang datang. Bahkan saking giatnya ya, Kang Asrofi, dulu itu sahabat itu saking giatnya untuk mencari hadis pada Kanjeng Nabi sampai gantian. Karena gantian ya apa? Gantian menuju ke Kanjeng Nabi. Kadang kan kita tahu sahabat itu kan ada yang pedagang, tidak mungkin setiap hari hadir di majlisnya Rasulullah. Oh ya, dan juga sahabat rumahnya nggak mesti dekat ya. Iya. Ada yang jauh gitu, ada yang di pegunungan, ada yang di lembah, di gua gitu ya. Bahkan ada cerita itu Ibnu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah gantian dengan tetangganya. Beliau itu punya tetangga dari Bani Umayyah, dari perkampungan di Ansor. Beliau itu biasanya kalau tetangganya itu ke Rasulullah, beliau nggak hadir. Baru ketika tetangganya pulang, cari tahu apa tadi yang disampaikan Rasulullah. Ini tetangganya bilang ke sahabat. Seperti itu terus. Besoknya lagi gantian. Sayyidina Umar pergi ke nyimak hadis ke pengajiannya Kanjeng Nabi. Nah, ke Kanjeng Nabi. Lalu si yang tadi tetangganya yang nggak hadir, tanya ke Sayyidina Umar, tadi apa yang disampaikan Nabi? Begitu seterusnya. Sahabat itu seperti itu. Jadi banyak sahabat yang gantian itu, bukan hanya Sayyidina Umar saja. Banyak sahabat yang demikian itu. Dan itu terus berlangsung di periode pertama pembentukan hadis. Jadi sahabat menerima langsung dari Rasulullah. Belum ada nyatat di waktu itu. Jadi ada waktu pertama Rasulullah SAW hidup, itu jarang yang nyatat. Kenapa? Ya karena di waktu itu orang Arab itu kan kekuatan hafalnya kuat sekali, Kang Asrofi. Saking kuatnya sampai banyak hafal beribu-ribu hadis. Jadi jarang yang nyatat, ya, kuat. Saya bayangkan Sayyidina Abi Hurairah, berapa ribu hadis tuh? Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 ya. Kan muksirin beliau, termasuk rawi-rawi yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi tidak dipungkiri juga di masa pertama hadis itu juga ada sahabat yang nulis. Contoh apa? Contohnya yaitu Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar itu menulis hadis dari Rasulullah. Sampai-sampai pada sebuah kesempatan itu ada orang Quraisy yang menyamperi si Umar ini. Sayyidina Ibnu Umar katanya, kamu ini kok nulis dari Rasulullah? Rasulullah kan insanun yang yatakallamu fil ghadab wa fil ridha. Kamu kok nulis dari Rasulullah? Padahal kan ya Rasulullah itu kadang ada yang diucapkan itu, kadang ya keadaan marah, kadang ada ridha. Akhirnya Sayyidina Ibnu Umar tidak nulis lagi. Tidak nulis akhirnya. Hanya lapor ke Kanjeng Nabi, saya tidak nulis sekarang hadis dari jenengan Rasulullah.
Kenapa katanya Rasulullah? Ya katanya orang Quraisy gini-gini. Katanya Rasulullah bagaimana jawabnya? Tulis. Kenapa? La yahruju min hada ila hakun. Tidak ada yang keluar dari mulut saya ini kecuali benaran. Terus seperti itu. Jadi di awal periode Rasulullah itu ada yang menghafal dan itu kebanyakan. Karena dulu jarang yang nulis. Orang Arab kan ummi. Ummi itu apa namanya? Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tidak bisa menulis dan tidak bisa baca. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Tapi ada sebagian, contoh Ibnu Umar, Amr bin As, itu nulis sebagiannya. Dan itu terus berlangsung sampai ya di masa Rasulullah. Akhirnya di akhir-akhir ternyata ada sedikit subhat. Ternyata di zaman itu Rasulullah juga jangan melarang menulis. Pernah melarang juga menulis. Melarang menulis. Menulis hadis. Katanya Rasulullah, la taktubu anni ghairil Quran. Jangan menulis dariku selain Quran. Faman yaktub ghairil Quran falyamhuhu. Kalau ada sahabat yang nulis selain Quran, dihapus. Nah ini tadi ada memerintahkan sahabat nulis, tapi di sisi lain Rasulullah juga melarang. Oh, berarti ada riwayat yang kayak bertentangan gitu. Iya, saling bertentangan. Satunya nyuruh nulis, satunya melarang menulis. Nah, terus gimana itu? Cara kita menanggapinya gimana itu? Ya, ulama banyak yang mengomentari tentang hadis ini. Salah satunya yaitu ulama yang terkenal namanya Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah itu punya kitab namanya Ta'wili Mukhtalifil Hadis. Ibnu Qutaibah. Catat ya, Ibnu Qutaibah. Ya, okay. Katanya beliau, perintah atau larangan Rasulullah untuk menuliskan selain Quran itu berlaku ketika di awal masih banyak sahabat yang menghafalkan hadis. Di awal masa Islam. Iya, gitu? Masa Islam kan di situ banyak yang menghafalkan hadis. Di awal perkembangan Islam gitu ya? Di awal perkembangan Islam. Juga khawatir Kanjeng Nabi, seandainya ada yang menulis selain Quran, khawatir tercampur dengan Al-Quran. Akhirnya beliau melarang. Terus bergilirnya waktu, ternyata hafalnya sahabat itu semakin melemah. Akhirnya Nabi memerintahkan. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara perintah dan larangan dari Rasulullah ini. Ya, seperti itu. Berarti di fase pertama perkembangan hadis itu pertama hanya dari mulut ke mulut. Ya, dari lisan Nabi kepada seorang sahabat. Ya. Terus sahabat ke sahabat yang lain. Sahabat ke sahabat yang Namun lain. tidak memungkiri ada sahabat juga yang menulis. Ya. Itu fase pertama perkembangan ilmu hadis gitu ya. Perkembangan hadis gitu ya. Terus berlangsung ternyata pada zaman Sayyidina Utsman itu sudah banyak fitnah. Sampai beliau itu Sayyidina Utsman terbunuh. Akhirnya banyak pemalsuan hadis di situ. Banyak pemalsuan hadis, banyak orang Khawarij muncul. Akhirnya di zaman itu para ulama, para sahabat tergerak untuk mengketati hadis ini. Enggak, kalau di zaman awal pokoknya ada sahabat meriwayatkan diterima. Tapi kalau di zamannya Sayyidina Utsman itu ternyata sahabat karena banyak yang memasukkan hadis nggak langsung diterima, Mas Robi. Semakin ketat. Akhirnya banyak yang membahas tentang sanadnya. Ini siapa gurunya? Kamu mendapatkan dari mana? Ini masih fase pertama ini. Masih fase pertama. Fase pertama itu sudah banyak pergolakan. Akhirnya banyak yang membahas tentang sanad tadi. Tidak semua hadis diterima. Sampai katanya Ibnu Sirin itu sahabat itu pertama itu ngomong gini ke sahabat yang lain. Mana sanadnya kalian? Tunjukkan sanadnya. Sehingga sammu rijalakum. Mana guru-guru kalian? Sehingga fayundoru ila ahli sunnah fayuqbalu hadisuhum. Yang dari ulama ahli sunnah, dari sahabat yang memang terpercaya diambil hadisnya. Sedangkan yang tidak dari terpercaya, dari ahlu bid'ah, ditolaklah hadisnya. Itulah perkembangan di fase pertama. Ya. Berarti pertama hadis disampaikan dari lisan ke lisan, kemudian ada yang menulis juga, kemudian ada lagi perkembangan berupa penyeleksian sanad. Ya, penyeleksian sanad. Mata rantai perawi gitu ya. Ya, benar. Karena banyaknya pemalsuan hadis di zaman Sayyidina Utsman. Ya. Kita itu lanjut fase pertama. Fase pertama. Oke. Itu sudah selesai fase pertama. Ngopi dulu ya. Santai dulu ya. Di mana, Tat? A few moments later.
Lanjut fase kedua mungkin. Ya. Fase kedua tadi kan di zaman sahabat. Kemudian fase kedua ini mulai penyempurnaan. Jadi tadi hanya lewat mulut ke mulut, ada sebagian yang nulis. Kemudian fase selanjutnya itu namanya daurul takmil ya. Fase penyempurnaan. Ini mulai tahun 2 Hijriah. Daurut takmil. Ya, fase penyempurnaan. Takmil ya, penyempurnaan ya. Ini mulai dari tahun 2 Hijriah sampai 3 Hijriah. Ya. Itu mulai sudah sempurna. Dulu kan awalnya hanya lewat mulut ke mulut, tulisan-tulisan. Lah, dalam fase ini sudah ada mulai pembukuan resmi. Ya, dulu kan masih tulisan saja. Sekarang mulai ada pembukuan. Jadi hadis mulai dibukuan pada fase ini. Pembukuan gimana itu? Pembukuan ya, dijadikan sebuah yang asalnya cerai-berai, tulisan-tulisan itu dibukukan jadi satu. Jadi dibukukan jadi satu. Iya, ini berlaku pada masa tabi'in. Sebabnya apa? Salah satunya ada lemahnya hafalannya sahabat. Ya, sahabat-sahabat sudah banyak yang gugur, yang menghafalkan hadis, banyak yang hafalannya melemah, juga banyak tadi pemalsuan. Akhirnya tergeraklah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifahnya Bani Umayyah ya. Itu menyuruh rakyatnya yaitu Ibnu Zuhri untuk menuliskan atau mengumpulkan hadis jadi Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri ya. Mulanya di Alfiyah itu bagaimana? Awalu jami'il hadithi wa asar Ibnu Syihab bin Amiran lahu Umar. Orang yang pertama kali mengumpulkan hadis dan asar itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri dengan perintah. Alfiyah apa Tad? Alfiyah Iraqi ya. Alfiyah Iraqi. Oh, yang kita ngaji dulu itu ya? Iya. Dengan perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Katanya beliau, undur ila hadis Rasulullah. Katanya Umar bin Abdul Aziz. Ayo lihat semua ke hadisnya Rasulullah. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Saya khawatir kalau demikian terus malah ilmu itu akan hilang. Dan ulama semua sudah pergi. Akhirnya dibukanlah banyak tulisan-tulisan jadikan satu. Nah, inilah mulai dari pembukuan pertama hadis. Jadi yang awal yang membukukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri lewat perintah dari Umar bin Raja Umar bin Abdul. Ya, ini di era Aziz ya. Era tabi'in. Mungkin kita kan sama-sama santri atau mahasantri hadis ya, atau alumni Mahat Ali As-Sunnah yang berjurusan hadis. Mungkin kita familiar dengan istilah-istilah tabi'in dan sahabat. Mungkin teman-teman atau yang lain mungkin nggak ngerti Mas yang tabi'in sahabat itu apa mungkin ya, coba dijelaskan sahabat sama tabi'in dulu apa sih? Sahabat dan tabi'in itu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah meskipun hanya lewat saja, sekejap saja. Sahabat itu ya? Iya. Berarti ada orang pernah ketemu Kanjeng Nabi dimanapun di pasar. Iya, pokoknya dalam alam sadar ya, bukan dalam mimpi tapi. Di gurun dimanapun ketemu Kanjeng Nabi itu namanya sahabat. Kalau tabi'in itu nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi pernah menjadi murid dari sahabat. Oh, berarti gampangnya gini, sahabat itu adalah muridnya Kanjeng Nabi. Ya, benar. Kalau tabi'in adalah santrinya sahabat. Gitu ya, benar. Kalau santrinya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, gampang ya. Jadi paham ya. Ya, gampang. Bisa paham ya. Gampang paham ya? Yes, paham. Ya. Akhirnya bukan hanya kan tadi pembukuan sudah ya di masa kedua. Bukan hanya pembukuan yang dilakukan di masa itu. Karena menimbang banyak banyak pemalsuan, akhirnya berkembanglah ilmu yang namanya ilmu rijal. Ya, ilmu yang membahas tentang rawi atau dalam mustalah hadis namanya ilmu jarhi wa ta'dil ya. Ilmu rijal. Ya. Ini berarti rijal. Ya. Ilmu membahas tentang di kameramen namanya rijal ya. Jarhi wa ta'dil. Itu sudah muncul di waktu itu. Gunanya untuk apa? Untuk menyeleksi rawi-rawi yang diterima dan tidak. Sangat hebat ilmunya orang Islam. Masih di fase kedua? Fase kedua sudah ada seperti itu. Berarti ada perkembangan lagi, menyempurnakan hadis dan ilmu hadis, kemudian muncul lagi ilmu baru lagi, namanya ilmu rijal. Iya, ilmu rijal. Atau
Jarhu wa Ta'dil. Tapi belum dibukukan ini ya. Kalau ilmu jarhi wa ta'dil ini masih belum dalam masa pembukuan. Baru muncul. Ya. Nah, tapi bibitnya sebenarnya sudah dari masa sahabat. Ya, lebih populer. Yang tadi itu ya. Yang tadi itu. Tapi di sini ada sedikit sebuah subhat yang pernah dilontarkan oleh orang-orang mustasyrikin. Mustasyrikin itu orang orientalis. Ya. Orang-orang yang mempelajari Islam lewat dunia barat. Ya. Contoh, mungkin kalau orang yang terpelajar sering mendengar namanya Ignaz Goldziher. Goldziher ya, bukan Gold the Roger. Itu pentolannya orang orientalis. Oh, ada lagi mungkin yang lebih familiar gitu. Snoop Horonje. Ya, yang ke Indonesia ya. Snoop Horonje. Itu ada juga orientalis ya. Ya, dia itu bilang gini. Hadis itu yang sekarang itu semua nggak ada yang dari Rasulullah katanya. Ini subhat ya. Subhat. Kenapa? Karena yang tercatat itu baru ada di kurun kedua ini. Di masanya Umar bin Abdul Aziz. Oh ya. Sehingga ini buatan nih yang tahun-tahun sebelumnya kemana saja kata. Ini subhat yang perlu dijawab ini karena ini gimana subhatnya? Subhatnya hadis disampaikan di zaman Nabi. Ya, tapi belum dibukukan di abad kedua. Di era Umar bin Abdul Aziz. Berarti ada sekitar 100 tahun yang hadis tidak pernah dituliskan. Akhirnya dia menganggap kalau hadis itu palsu semua gitu. Ya, karena benar. Tidak dituliskan kecuali setelah 100 tahun disampaikan. Ya, terputus sanadnya akhirnya. Ya, bagaimana katanya ulama? Ya, ini subhat sangat receh sekali, Mas. Sepele. Kenapa? Kalau tadi pemirsa mungkin sudah bisa jawab ya. Karena tadi Pemirsa ya, Indosiar ya pemirsa. Sebenarnya penulisan itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ada yang nulis itu. Yang tidak ada itu pembukuan. Kalau penulisan sudah ada dari zaman Rasulullah. Baru pembukuan itu pengumpulan jadi satu. Pengumpulan jadi satu itu baru ada di fasenya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi begitu cara jawabnya kalau ada orang yang melontarkan subhat seperti itu. Berarti orang orientalis ini hanya membuat-buat subhat. Dia sebenarnya nggak paham fase-fase perkembangan hadis ya. Iya. Karena sebenarnya hadis juga sudah ditulis dari zaman sahabat gitu. Dia itu nggak membedakan mana antara tadwin, pembukuan sama mana kitabah. Dianggap sama saja. Oke, itu fase yang kedua. Jadi di fase kedua sudah ada pembukuan menjadi satu. Ya. Kemudian sudah semakin berkembang namanya muncul ilmu rijal. Ya. Gitu ya. Atau ilmu jarhu wa ta'dil. Oke. Itu fase kedua. Ke fase yang ketiga. Sekarang fase yang ketiga itu adalah fase tentang mengkodifikasi ilmu-ilmu hadis. Mengkodifikasi itu bahasa Arabnya apa? Tadwin. Tadwinu ilmi hadis. Mengkodifikasi ilmu hadis secara terpisah-pisah. Kalau tadi kan cuma mengumpulkan saja. Sekarang mulai ada ilmu-ilmu hadis sudah terpisah-pisah, sudah dibukukan. Ini di fase ketiga ini yaitu pada kurun ketiga Hijriah sampai pertengahan abad keempat. Nah, paham ya? Mulai tahun 3 Hijriah sampai pertengahan abad keempat. Kurun 3 Hijriah. 3 Hijriah. 300-an berarti ya? Ya, 300-an. 400. 3 Hijriah. Sampai pertengahan abad keempat. Oke. Ini oleh ulama dianggap sebagai masa keemasan pembukuan hadis. Ya, kenapa? Karena di awal-awal masih belum ada yang membahas yang mengumpulkan hadis sahih secara khusus. Itu masih belum ada. Nah, di fase ini mulai ada muncul kitab-kitab musnad. Ada Musnad Ahmad mulai muncul. Ada namanya musnadnya Sufyan Tsauri juga sudah muncul. Musnad istilahnya itu. Iya, musnad. Musnad itu apa mungkin? Musnad itu hadisnya sahabat saja dikumpulkan dalam satu kitab, diurutkan. Misal ada Musnad Abi Bakar, jadi isinya itu hadisnya Abi Bakar. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar semua. Ya. Itu kalau Musnad Abi Bakar, seterusnya. Sehingga muncul lagi ada kitab yang paling keren sendiri setelah Quran apa?
muncul kitab Sahih Bukhari. Ini yang fase ketiga ini. Masa ketiga ini sudah muncul kitab namanya Sahih Bukhari. Mungkin ini sudah familiar semua. Ini yang ada ini ya. Ini ya, lihat semuanya Sahih ya. Bukhari. Belilah Ini di toko-toko muncul- terdekat Anda. Ya, Oke. muncul di fase ketiga. Sebelumnya ini tadi ada yang kelewatan ya. Di fase kedua itu sudah muncul namanya kitab Muwatta. Oh, yang tadi, yang Muwatta. kedua tadi. Ya. Kembali lagi berarti yang kedua nih. Di fase kedua tadi sudah muncul sebenarnya kitab namanya Muwatta. Muwatta Imam Malik. Bahkan dikatakan itu adalah as-sahhul kitab ba'da kitab umum. Di zaman itu. Di zaman di fase itu. kedua itu ya. Nah, setelah muncul di fase ketiga muncul kitab namanya Sahih Bukhari. Akhirnya Oke. inilah yang menggantikan posisinya Muwatta dalam ranking pertama setelah Al-Qur'an. Jadi kitab paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Sahih Bukhari. Bukhari. Kemudian Oke. terus bergulir. Akhirnya muridnya Imam Bukhari juga buat kitab lagi. Namanya Sahih Muslim. Ini karangannya dikumpulkan oleh Imam Muslim. Muncul lagi Sunan Tirmidzi. Muncul Sunan Ibnu Majah. Sampai Kutubus Sittah semua muncul di zaman ini. Sehingga layak kalau zaman ini dianggap sebagai sanah dahabiyah. Tahun keemasan. Iya, tahun keemasan. Karena banyak sudah kitab-kitab bergulir dikarang. Bahkan gurunya Imam Bukhari itu namanya siapa? Ali Ibnu Madini. Itu mengarang banyak kitab sampai dikatakan karangannya itu mencapai 200 karangan 200 hadis. judul, Ya, 200 buku. 200 judul, 200 buku ya. Itu membahas tentang tentang fan-fan ilmu hadis. Sampai dikatakan tidaklah setiap fan kecuali beliau ngarang. Tidak ada fan kecuali Iya. beliau mengarang di dalamnya Iya. gitu. Ya, ngarang tentang hadis marfu beliau juga punya. Bahas tentang hadis sahih juga beliau punya. Saking emasnya waktu itu, saking berjayanya Islam masa keemasan di zaman itu. Oke. Jadi itu masa ketiga. Jadi di masa ketiga itu semakin sempurna dan ilmu hadis juga penulisan hadis berada di masa puncaknya, masa Ya. keemasannya. Benar. Sehingga lahir kitab-kitab seperti Sahih Bukhari, terus apa tadi? Ya. Sahih Sahih Muslim Muslim, dan anggota Kutubus Sittah lainnya. ya, Musnad lah banyak juga. ya, musnad, mustakhrajat itu muncul di zaman-zaman ini. Kalau bedanya kitab di zaman itu dengan yang sebelumnya bedanya? Oh, kalau di zaman ini lebih lebih modifikasinya itu lebih khusus. Kalau zaman sebelumnya itu masih campur, ada yang Pokok sahih, dikumpulkan satu gitu dikumpulkan. ya. Oh iya. Tapi kalau zaman ini ada yang bahas tentang sahih saja. Berarti ini kalau di zaman di fase ketiga ini para pengarang sudah lebih memberi syarat pada karangannya ya, lebih kreatif, lebih sahih gitu ya. Sehingga lebih memudahkan pembacanya. Kalau pengen cari yang sahih ya tinggal cari baca Sahih Bukhari. Oh, berarti mensyaratkan sahih berarti pengarangnya ya. Ada yang modelnya cuma membahas tentang hadis-hadis ahkam, diurutkan sesuai hadis ahkam. Namanya Kitabus Sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, banyak sudah. Itu di fase ketiga. Kemudian setelah itu kita beranjak ke fase keempat. Kalau tadi kan fase ketiga itu adalah masih kodifikasi ilmu hadis secara terpisah. Sekarang sudah di fase keempat itu sudah lebih sempurna lagi. Yaitu apa? Ilmu-ilmu hadis sudah dikumpulkan jadi satu. Jadi tadi yang bercerai-berai, ada yang bahas cuma ilmu hadis hadis ini marfu. Ilmu hadis ya, bukan hadis ya, ilmu hadisnya ya. Ilmu hadisnya. Oke. Ada yang bahas cuma hadis marfu saja, hadis sahih saja. Ada yang bahas tentang ilmu rijal. Sekarang terus sudah tahun keempat itu sudah hampir sempurna, belum sempurna. Dikumpulkanlah jadi satu. Mungkin contoh-contoh kitabnya mungkin ada nggak contoh-contohnya? Banyak ya. Banyak. Di fase keempat, 4 atau 5? 4 ya. Masih fase keempat. Bahkan kitab yang terkenal itu namanya dianggap sebagai kitab pertama dalam yang komplit di zaman itu, namanya Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Oh ya, ini karangannya jangan ada yang mengingatkan ya. Aku hilang iki. Iki Qadi Hasan
bin Abdurrahman Ar-Romahurmuzi. Ya, benar sekali. Benar, ya. Ya, Ini bukan moderator biasa ya gue ya. Juga muncul mungkin yang lebih populer lagi di kalangan pecinta ilmu hadis ya. Itu ada namanya Ma'rifati Ulumil Hadis. Ini kalangan siapa? Ma'rifatu Ulumil Hadis. Nggak tahu. Karangannya Al-Hakim An-Naisaburi. Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ya. Oh ya. Oh berarti ini ya, mungkin teman-teman ya perlu diperhatikan ada perkembangan hadis, ada perkembangan ilmu hadis ya. Iya. Yang kalau perkembangan penulisan hadis puncaknya tadi di fase ketiga, puncaknya ketika ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim dan juga Sahih atau musnad dan sunan lainnya. Ini kalau fase keempat ini sudah beranjak yang berkembang adalah ilmu hadis. Ilmu mustalah hadis. Atau yang lebih familiar ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Okay. Ya. Ada lagi mungkin yang lebih terkenal lagi namanya ada Al-Kifayah. Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Ya, karangannya siapa ini? Tidak tahu. Karangannya Al-Khatib. Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi. Baru mau bilang tadi. Oh, lupa. Ya, ini sangat populer ya kalau orang yang belajar ilmu hadis pasti tahu ya. Ya. Di perpustakaan Asunnya ada ya. Ada Ada semua. Kalau nggak tahu berarti nggak belajar kan? Iya, ada semua. Insya Allah tadi kitab-kitab yang saya sebutkan sudah lengkap di perpustakaan Asunnya. Bisa dilihat sendiri. Oke. Ya, sehingga dua orang ini dianggap sebagai pelopor utama perkembangan ilmu mustalah hadis zaman itu. Dua orang siapanya, Pak? Yaitu Al-Hakim An-Naisaburi sama Al-Khatib Al-Baghdadi. Okay. Ya, kalau pencetus utama pertama mustalah hadis itu adalah tadi Ar-Romahurmuzi. Kalau pencetus pertama mustalah hadis atau ilmu hadis itu ya Qadhi Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahurmuzi. Ini kemudian disempurnakan oleh dua bapak ini, dua ulama besar ini. Namanya siapa tadi? Al-Hakim An-Naisaburi sama Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Paham. Ya, ini Al-Hakim ini sebenarnya cuma membuka ruang saja. Kemudian setelahnya itu dilanjutkan oleh siapa tadi? Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Al-Hakim An-Naisaburi. Sehingga sampai ya Asrofi, Al-Khatib Al-Baghdadi ini setiap penulis semua. Iya. Tulis semua, punya karangan semua. Saya punya punya saya file khusus Maktabah Khatib Al-Baghdadi. Banyak ya? Banyak sekali. Ini saya ada baca satu yang suka saya baca ini Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Ya benar ya? Iya, benar. Di perpus itu juga ada. Saya punya PDF-nya. Itu jadi buku itu, kitab itu menerangkan kisah-kisah atau riwayat-riwayat yang menerangkan perjalanan ulama-ulama dulu dalam mencari hadis. Epic sekali. Epic. Jadi memang beliau itu giat sekali dalam menulis waktu itu. Sampai-sampai dikatakan gini, kulluman ansofa annal muhaddis alima annal muhaddisina ba'dal khatib iyalun lahu. Setiap orang yang moderat pasti menganggap setiap muhaddis yang datang setelah Al-Khatib Baghdadi itu punya berhutang besar dalam Al-Khatib Baghdadi. Kenapa? Ya karena banyaknya karangannya itu ya. Akhirnya dicontoh oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Itu masa keberapa tadi? Periode kelima. Keempat. Sekarang masa kelima. Ini fase kelima ini Kang Aswafi ya. Fase kelima ini sudah sangat sempurna. Sampai-sampai dikatakan oleh Dr. Nuruddin Iter di kitabnya Manhajun Naqd itu dianggap sebagai Daurun Nadji, masa kematangan. Masa. Oh ya benar. Ya, masa kematangan ya. Masa kematangan dan penyempurnaan dalam ilmu hadis. Tadi kan sebenarnya sudah banyak ya karangannya. Sudah banyak beredar, akhirnya karangannya Khatib Al-Baghdadi itu dikumpulkan lagi. Yang terpisah tadi dikumpulkanlah oleh seorang pakar ilmu hadis, seorang ahli usul juga. Ada mungkin tahu kan? Siapa namanya? Gak tahu ya. Biasa lupa ya. Padahal seharusnya Thalibul Hadis harus tahu ini. Ya, karena sekarang jadi anak jurumiyah. Pengajar jurumiyah. Iya, anak jurumiyah. Pengajar jurumiyah. Ya namanya itu Al-Hafidz Ibnu Shalah. Hampir bilang saya. Ya. Al-Hafidz Ibnu Shalah ya. Ibnu Shalah ini datang menyempurnakan atau mengumpulkan semua karangannya Al-Khatib Baghdadi. Yang ratusan dikumpulkan, semua diringkas, semua diperbaiki susunannya, akhirnya muncullah kitab namanya
Muqaddimah Ibnu Shalah. Ya, Ya, benar ya? Ulumil Hadis Oke. ya. Namanya Atau, Ulumil iya, iya, Hadis iya. ya, lebih populer dengan nama Muqaddimah Ibnu Shalah. Sebenarnya nama kitabnya Ulumul Hadis. Iya, Ulumil Oke. Hadis. Tapi lebih populer dengan nama Muqaddimah Ibnu Shalah. Itu sudah lengkap, hampir lengkap. Hampir lengkap. Tapi ada kelemahannya, kurang urut. Ini kitab Muqaddimah Ibnu Ibnu Shalah. Shalah ini kurang urut. Kenapa? Karena beliau itu kadang menyampaikannya itu sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Akhirnya ditulis yang beliau Iya. sampaikan. Ini juga saya pernah baca nih, Tat. Jadi Muqaddimah Ibnu Shalah itu pelajaran beliau ketika beliau mengajar di Darul Hadis Al Ashrafiyah, ya kan? Iya, iya, kan benar. ya? Nah, hampir sama kayak nama saya. Iya. Yang mendirikan mungkin kakek buyut saya mungkin ya. Jadi saat mengajar di Darul Hadis Al Ashrafiyah, ya, bukan Asrofi ya, Darul Hadis Al Ashrafiyah, pelajaran mustalahnya Imam Ibnu Shalah ini ditulis begitu ya, Iya. oleh muridnya sampai jadi kitab ini tadi, Heeh. Ulumul Hadis atau yang populer dengan Muqaddimah. Muqaddimah Ibnu Oke. Shalah. Muqaddimah Ibnu Ini Shalah. masa matangnya ilmu hadis ya, ilmu Iya. hadis ya, ingat ya. Woi, ilmu hadis ya. Masa matangnya ilmu hadis ya. Kitab ini sangat populer. Bahkan dulu di Mahat Ali dibuat Heeh. diktat dulu, Iya, dibuat pernah muqarrar. pernah ketika kita masih muda dulu ya. Iya, tapi sangat sulit ya. Heeh, sampai berhenti gurunya ya. Sehingga banyak dari ini kenapa dianggap masa sempurna, karena kitabnya beliau itu sudah banyak yang menyarahi, Oke. banyak yang memberikan nadom, banyak yang ihtisor, bahkan sampai ratusan. Hebat. Yang anu ini, Muqaddimah Ibnu Iya, Shalah tadi. Muqaddimah Ibnu Shalah ini. Katanya ulama salah satu ciri-ciri keberkahan kitab itu banyak yang mensarai, Oke, ya, banyak paham. yang mengomentari. Banyak yang menadomkan. Salah satunya mungkin yang terkenal adalah Al-Irsyad. Al-Irsyad ini adalah talhis atau ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Shalah, karangannya An-Nawawi. Al-Irsyad. Iya, Ah, ini Al-Irsyad. baru dengar aku tuh. Al-Irsyad. Al-Irsyad ini kemudian ditalhis lagi, dimuhtasar lagi sama Imam Nawawi juga. Dinamakan dengan Tadrib. At-Takrib. Oh, takrib. Ya, At-Takrib. hampir sama. Tadrib, takrib. At-Takrib ya. Nah, takrib ini kemudian lagi yang belum selesai yang takrib ini. Kemudian diihtisor lagi oleh Al-Hafidz Imam Suyuti namanya Tadrib ya, Tadribur Tadribur Rawi. Rawi. Sarah Tadribur Rawi. Takribin Nawawi. Ya, ini Oke. kitabnya ini sangat populer sekali ini. Iya. Ya, sangat populer ini. Ada juga yang menadomkan, Ya, nadomkan apa? menadomkan Muqaddimah Ibnu Shalah. Oh, Nah, kita ya. pernah ngaji dulu. Iya, pernah. Apa? Iya. Alfiyah Iraqi. Nah, ya. Alfiyah Iraqi. Iya. Ya, Alfiyah Iraqi ini juga nanti sarai lagi, tidak berhenti. Pokok Oh, iya. kitabnya Ibnu Shalah itu tidak berhenti. Saking barokahnya. Iya, ya. diihtisor, dipanjangkan lagi, dipanjangkan lagi, dipendekkan lagi. Dinadomkan lagi, disarai Iya. lagi. Apa namanya sarahnya? Sarahnya Fathul Mughis ya, karangannya Fathul As-Sakhawi. Mughis. Fathul Oke. Mughis fi Syarhi Alfiyatil Hadis. Ini menyarai Alfiyah Hadis Alfiyah, ya, iya. dari Imam As-Sakhawi. Banyak jadi kitabnya ini sangat populer. Ada yang memberikan cuma mengambil faedah-faedah pentingnya. Ada namanya An-Nukat ala Ibnu Shalah. Banyak ini yang mengarang An-Nukat ala Ibnu Shalah ya. Ada Badruddin Zarkasi juga punya Nukat Ibnu Shalah. Ya, Al-Hafidz Al-Iraqi juga punya. Bahkan Ibnu Hajar juga punya. Sangat populer dari kitab ini. Oh, iya. Itu Iya, jadi iya. wes Oke. sangat, jadi waktu itu sudah wes sangat anu sekali, apa namanya, wes matang sekali, sampai karangan ribuan. Kebel. Iya, full itu. Full ya. Oke. Dengan apa namanya, yang penggeraknya adalah motoriknya adalah Ibnu Shalah. Mungkin karena durasi mungkin langsung ke fase selanjutnya Fase ya. selanjutnya, fase ke-6. Fase ke-6. Fase Oke. ke-6 ini mulai kurun ke-6. Ya. Ya. Fase ke-6 ini kita itu mulai dari fase ke-6 itu mulai masa kemunduran. Jadi mulai dari apa namanya? Tadi yang matang tadi. Matang, mundur, gejelek. Dalam artian apa? Di fase ini kurun ke-6 ini nggak ada yang membuat modifikasi baru, Nggak berkembang. nggak maksudnya berkembang. Cuma buat muhtasor, itu pun hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Cuma membuat ya. nadom. Nggak ada perkembangan yang signifikan gitu ya Iya, maksudnya. kalau di masa sebelumnya itu membuat nadom juga nambahi. Tapi kalau di masa ini mundur. Akhirnya ilmu mustalah hadis mengalami masa kebekuan. Apa Oke. bahasanya? Rukut wal jumud. Ya. Kalau bahasanya Stat. Nuruddin Iter. Iya, Stat ya, masa stat, ya. stat. Ya. Sehingga cuma contohnya ada. Tapi ada karang-karangan di masa itu. Mungkin kalau di kitab madrasah itu namanya ada
Nadom Baikuni. Oke. Nah, itu cuma 30 ya. Ya, Cuma 30 nado. 34 apa 38? Iya. 34 ya. Sekitar 30-an lah. Ada cuma Taudihul Afkar mungkin di punyanya Son Ani. Oke. Yaitu masa ke-6, masa mundurnya ilmu mustalah hadis. Oke. Masa ke tahun berapa tadi? 6. 6 ya, 6 7 itu sudah. Kemudian setelah itu bangkit lagi pada era ini, tepatnya pada era ini. Era ini kapan itu, Ustaz? Ya, era Sekarang kita hidup sekarang ini ya. Jadi sekarang ilmu mustalah hadis itu kembali bangkit lagi. Oke. Kembali bangkit populer lagi. Kenapa faktornya? Salah satu faktornya karena sudah banyak subhat yang dilontarkan pada ilmu hadis. Banyak orang yang sekarang sudah mulai membuat subhat hadis ini bukan dari Rasulullah. Contoh mustasyrikin tadi, orang-orang orientalis sekarang semangat sudah membuat subhat-subhat. Ada yang mengingkari sunnah. Akhirnya buatlah orang-orang yang sekarang, ulama-ulama kontemporer, buat kitab yang isinya itu bukan hanya membahas tentang ilmu mustalah hadis saja, tapi tentang cara menjawab subhat dari luar itu orang-orang Ulama-ulama di zaman kita gitu ya. Iya. Sehingga ada kitab itu mungkin yang populer, ada namanya As-Sunnah Makanuha. Makanuha kalangan siapa? Karangan Sunnah wa Makanuha itu, Pak. karangan siapa Tat ya? Saya enggak ingat sama. Lupa saya Tat. Lupa. As-Sunnah wa Makanaha. Ya, Sunnah wa Makanuha. Itu karangan siapa? Karangan Mustafa As-Sibai ya. Terkenal ini ya, Mustafa As-Sibai. Ada juga ulama yang kontemporer yang barusan wafat, Manhajun Naqdi fil Matni. Manhajun Naqd. Itu karangan dari Syekh Dr. Nuruddin Itter. Okay. Isinya itu membahas bukan hanya bukan hanya mustalah saja, tapi bagaimana cara menjawab subhat-subhat itu. Ada ulama Indonesia ada. Sekarang ada ilmu mustalah itu di tabel-tabel itu ada, lebih mudah. Oke. Mungkin ada di Madrasah Sunnah itu dibuat muqarrar. Namanya Imdadul Mughith. Oh ya. Karangan Dr. Lukman Hakim Al-Indonesi. Oke. Itu Azhari mudah. ya. Ya, Azhari. Oke. Itu sangat mudah sekali. Banyak sudah ya. Ada karangan, ada nanti Qawaidut Tahdits punyanya Dr. Al-Qasimi, ada Ulumil Hadis karangannya Ustadz Dr. Siapa itu namanya? Umar Hasim, ya, ulama-ulama Azhar, banyak sudah. Nah, itu masa keemasan sekarang. Jadi terus berkembang terus. Sampai sekarang ini sudah. Jadi itu mulai mungkin ya. Contoh-contohkan mungkin ulamanya, Ustaz. Ulama apa? Ulama yang yang katanya Haman tadi menghidupkan kembali ilmu hadis di zaman kita ya. Ya, mungkin top 3 ya. Top 3 ulama hadis menurut Ustadz Ahmad Raihan ya, mungkin Masya Allah. Saya coba top 3 ya. Top 3 kalau menurut saya ya. Ya, ada aja subjektif saya, menurut kita ya, yang sering kita lihat aja. Subjektif. Kalau di masa sekarang itu ada yang populer namanya Syekh Muhammad Awamah. Versi nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3 Syekh Muhammad Awamah. Ya. Top 3. Top 3 ulama muhaddis menurut Ustadz Ahmad Raihan. Nomor 3 Syekh Muhammad Awamah. Oke, nomor 2. Nomor 2 mungkin ada namanya Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Gurunya ya, Syekh Ali Jum'ah ya. Iya, ini saya sangat mengidolakan sekali ya. Dr. siapa namanya tadi? Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Oke. Ya. Yang nomor 1 ini siapa ya? Nomor 1 ya. Nomor 1. Bingung saya. Gak harus di Indonesia, pokoknya di luar negeri, di Indonesia juga gak apa-apa, di Indonesia. Ini harus 1 orang nih, 1 orang apa 2 orang? Gak boleh 2 orang. Gak apa-apa, nomor 1 ya. Nomor 1 2 orang. Iya. Gak apa-apa, siapa? Ya, Dr. Nuruddin Itter. Oke, Dr. Nuruddin Itter. Berarti nomor 3 Syekh Muhammad Awamah. Nomor 2 Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya. Nomor 3 nomor 1 Dr. Nuruddin Itter. Versi saya Ahmad Raihan. Ya, mungkin versi moderator, punya versi moderator. Kalau saya gimana tadi ya? Saya ini jarang nonton saya jarang nonton kajian hadis dari syekh luar negeri. Karena bahasa Arab ya, karena enggak perlu nonton.
Nggak perlu nonton. Baca karangannya. Baca karangannya. Oke. Top 3 saya, top 3 ya. Top 3 ulama muhaddis di zaman kita. Oke. Saya sepakat nomor 1. Syekh Nuruddin Itar. Saya sepakat. Kalau nomor 2 mungkin ini nomor 2 lebih spesifik. Hadis bagian ilal. Ya. Ya, saya termasuk sering lihat kajian hadis masalah ilmu ilal. Karena ilmu ilal kan nanti akan mungkin besok-besok dibahas ilmu ilal ya. Jadi ilmu ilat itu ilmu tersulit di bab hadis. Oh, Masya Allah. Jadi ada satu pakarnya dari. Saya tahu ini ya. Saya tahu. Itu ini. Nomor 2 menurut saya Dr. Ma'bad Abdul Karim. Ya. Oke. Nomor 3 menurut saya Salahuddin Munsif, ya guru kita semua. Nah, itu saya sangat banyak sekali. Beliau termasuk, saya anggap mungkin beliau paling lengkap ngaji hadis di Indonesia adalah beliau Ki Haji Salahuddin Munsif. Kan beliau sering disandikan dengan Gus Bahaudin Nur Salim, sama-sama murid tercintanya dari Mbah Maimun Zubair. Ya. Beliau juga muridnya muhaddis juga ya? Muridnya? Said Muhammad bin Alawi. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Oke. Ya mungkin itu saja dari. Oh iya, mungkin bisa dimasukkan. Lupa saya, Said Muhammad mungkin ya. Said Muhammad. Nomor 3 juga. Iya, nomor 2. Ya, terserah ya. Itu tadi pokoknya ulama-ulama muhaddis yang menghidupkan ilmu hadis dan juga fan hadis di zaman kita. Silakan sampean tonton, sampean simak dari awal mungkin sampai akhir. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Ustadz Ahmad Raihan kepada teman-teman mengenai yang sudah kita bahas tadi. Ya, kalau ini sudah sampai akhir durasinya ya. Ya, mungkin kalau dari pembahasan tadi tidak ada, tapi gini ya. Bebas ya. Sekadar motivasi mungkin. Ya. Sekadar motivasi. Karena kita hidup di zaman yang banyak subhat ya. Banyak orang-orang yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang, sedikit-sedikit membid'ah-bid'ahkan. Kita itu di zaman sekarang layaknya banyak belajar khusus ilmu hadis. Ilmu hadis seperti di Pondok As-Sunniyah ini ada Ma'had Ali jurusan ilmu hadis. Kenapa? Tadi itu kita banyak ada slogan ayo kembali hadis ke hadis, ayo kembali ke Al-Quran dan hadis. Iya, padahal yang bilang seperti itu tidak tahu. Seharusnya yang layak berkata gitu kita. Ayo belajar kembali ke hadis. Sebagai orang yang biasa membahas, belajar dan bermusyawarah tentang hadis. Iya, masa orang nggak tahu apa-apa bilang ayo kembali ke hadis, itu kan ya lucu. Hanya belajar dulu. Kata orang Arab apa? Tafakkaru au ta'alamu qabla antakalamu. Ya, berpikir dulu, belajar dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru belajar ya. Makanya itu penting kita belajar tentang ilmu hadis. Saya sering sampaikan itu di asrama ya, di asrama, di kelas itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nah, itulah tadi teman-teman mungkin dengan berakhirnya kata-kata dari Ustadz Raihan tadi bahwasanya kita di zaman ini sangat penting untuk mempelajari hadis dan juga ilmu hadis karena di zaman kita dengan banyaknya media sosial dan teknologi ya Ustadz, subhat-subhat sangat berkembang, orang dengan mudahnya tanpa filter semuanya bicara semaunya kembali ke Al-Quran dan hadis, kembali kepada hadis, hadisnya ini, padahal mereka sama sekali tidak memahami ilmu hadis. Makanya sangat penting kita untuk mempelajari ilmu hadis. Hanya apa? Daftar di pondokan anak siapa? Anak Anda semua di Pondok Pesantren As-Sunniyah, nanti besarnya masuk Ma'had Ali jurusan apa? Hadis dan ilmu hadis. Mungkin ini adalah akhir dari program podcast ilmiah dari Multimedia Dakwah As-Sunniyah. Jangan lupa selalu terus nonton kita, ikuti kita, acara kita, podcast ilmiah dan juga acara-acara lainnya dari Multimedia Dakwah As-Sunniyah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator Al-Asrofi mewakili seluruh kru dan yang bertugas dan juga Ustadz Ahmad Raihan. Mungkin apabila ditemukan banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe. Nah, gitu ya kata-katanya ya. Oke, subscribe. Subscribe ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.